Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya banggakan, kembali lagi kita duduk bersama di podcast edisi Ramadan bersama CISF. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman pemirsa CISF yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada podcast kali ini izinkan saya Vino untuk memandu jalannya diskusi bersama ini dari awal hingga akhir nanti. Dan teman-teman, saat ini sudah hadir narasumber kita yang Masya Allah sangat luar biasa. Dan beliau ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi, aktif di berbagai kegiatan kampus, kompetisi, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang tentunya sangat produktif teman-teman. Yakni ya udah kita panggil saja langsung. Kita panggil Kak Faiza Aulia Afifah. Selamat sore Kak Faiza. Sore Mas Vino. Ini dipanggilnya Kak Faiza, Kak Aulia, atau Kak Afifah saja? Kak Faiza Oke, saja. Kak Faiza. Salam kenal. Salam Oke. kenal. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Ramadan ala Gen Z, aka diwakilkan oleh seorang Kak Faiza untuk mempresentasikan Gen Z itu bagaimana saat Ramadan nanti atau saat menjalani Ramadan-Ramadannya. Oke, jadi langsung masuk ke pertanyaan pertama saja. Gini Kak Faiza, Ramadan itu kan sering disebut sebagai bulan peningkatan ibadah, sekaligus momentum bagi kita untuk berbagi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Benar. Nah, bagaimana fenomena keterlibatan generasi muda, tentunya generasi Z sendiri, dalam aktivitas seperti sedekah dan berbagi selama bulan Ramadan ini menurut Kak Faiza? Kalau dilihat dari trennya ya, kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan kita sebagai Gen Z ini banyak banget membuat tren-tren baru. Yang kita tahu juga ada SOTR, atau kita juga lihat ramai juga di media sosial, banyak teman-teman kita dari Gen Z juga yang rutin nih membagikan konten-konten tentang buka bersama atau buka bersama panti asuhan, atau juga ada kegiatan yang emang sifatnya ini sebenarnya informal, jadi mereka buat iuran kadang juga. Nah, akhirnya mereka bisa sharing nih kebahagiaan dengan entah buka puasa bersama ataupun entah sahur bersama. Dan saya memandang itu juga sebagai suatu hal yang baik ya, hal yang positif untuk bisa ditiru. Apalagi ketika kita sebagai generasi Z ini menjadikannya ini sebagai sebuah tren. Jadi kan kalau misalnya dalam individual itu mungkin dampaknya tuh hanya sedikit ya, tapi ketika ini menjadi sebuah tren dan banyak juga orang yang mengikuti, ini kan akhirnya membawa sebuah dampak yang cukup besar. Apalagi untuk bisa menebar kebaikan di bulan Ramadan ini. Ini menarik nih, ini juga nyambung dengan pertanyaan selanjutnya Kak Faiza. Nah, jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, apakah menurut Kak Faiza ada perbedaan karakter Gen Z dalam mengekspresikan, tadi kan kita berbicara tentang Benar. ekspresi Gen Z sendiri itu Iya, iya, iya. bagaimana? Tentang dia mengekspresikan kepedulian sosial dan khususnya dalam praktik sedekah dan kegiatan religi selama bulan Ramadan ini. Kalau dilihat dari ininya ya, dari karakteristik dari Gen Z itu sendiri, Gen Z itu sebenarnya anak-anaknya lebih ekspresif, sangat-sangat ekspresif. Entah itu kebanyakan Gen Z ini kan sifatnya mereka tuh sangat mengikuti teman, lingkungan gitu. Terus habis itu sangat mengikuti tren juga, apa yang lagi tren nih. Bahkan mereka sendiri sebagai pembentuk tren itu. Nah, itu sih yang kalau misalnya dari saya sebagai suatu keunggulan atau karakteristik yang menonjol dari Gen Z itu sendiri. Lalu kebanyakan dari Gen Z ini orang-orangnya itu benar-benar yang mereka tahu nih gimana sih caranya buat suatu hal itu menjadi suatu yang fun. Jadi bukan hanya kita menebar kebaikan tuh bukan sebagai sesuatu yang bentuknya formal aja, kita punya acara, kita punya kajian, bentuk kajian seperti itu. Akhirnya kan itu suatu, jadi membuat kesan bahwasannya oh ternyata kajian atau membuat kebaikan di bulan Ramadan sesuatu yang boring ya. Nah, itu tuh bisa kita tepis dengan cara tadi, karena Gen Z ini sifatnya sangat bisa membuat suatu hal tuh menjadi suatu hal yang fun untuk bisa dilakukan. Entah itu tadi SOTR, kalau misalnya kita lihat lagi itu kan tren yang ramai juga ya diikuti oleh Gen Z. Nah, itu tuh suatu hal yang menyenangkan kalau misalnya dilihat, bukan suatu hal yang formal atau kaku untuk dilakukan. Nah, itu sih yang jadi dari saya pribadi ya Kak, untuk jadi pembeda dari Gen Z itu sendiri. Itu salah satunya. Dan juga mungkin tadi mereka itu orang yang sangat ekspresif, entah itu dari media sosial. Jadi ketika mereka melakukan suatu kebaikan atau mereka melakukan suatu kegiatan, itu tuh jadi mereka upload nih di sosial media, akhirnya itu kan bentuk tren.
yang bisa diikuti oleh banyak orang. Oh ternyata ketika kita di bulan Ramadan ternyata ini loh buka bersama, akhirnya bisa membentuk satu jalinan secara tidak langsung. Itu kan ada jalinan silaturahmi yang terbentuk nih dengan ada buka bersama, entah itu dengan kawan SD-nya kah atau kawan SMP-nya kah, balik lagi itu kan. Nah itu sih dari Gen Z. Oke, jadi tadi kan kita berbicara tentang Gen Z secara luas. Betul. Sekarang aku pengen nanya dari Kak Faiza sendiri. Tadi kan aku sebutkan Kak Faiza itu aktif di organisasi dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, apakah Kak Faiza melihat bahwa Ramadan ini menjadi momentum khusus dan momentum strategis untuk menggerakkan solidaritas sosial di kalangan mahasiswa? Entah teman-teman Kak Faiza atau organisasi Kak Faiza. Misalkan Kak Faiza sudah melakukan apa selama Ramadan ini, bisa di-sharing mungkin sama kita. Oh ya, ini bentuknya sharing ya. Oke, Oke, sharing ini aja. bentuknya sharing apa yang sudah dilakukan. Jadi jujur selama dulunya mungkin Ramadan sebelumnya itu sebenarnya lebih santai daripada Ramadan di tahun ini, karena mungkin lebih beda juga ya. Kita udah kuliah semester 4 juga kan. Nah itu lebih banyak yang bisa kita ikuti, lebih banyak kegiatan yang sekarang lagi diemban jadi suatu amanah. Terus baik juga circle-circle pertemanan yang juga terbentuk nih dari perkuliahan, entah itu juga dari SMA yang tetap bertahan sampai saat ini. Nah itu tuh bentuk banyak kegiatan nih di tahun Ramadan tahun ini, dan itu jujur cukup padat ya, dimana beberapa kali juga ada acara buka bersama oleh teman-teman SMA, terus sama teman-teman dari kuliah juga. Dan kuliah itu tuh bisa banyak nih Mas, bisa dari circle pas kita masih di semester 1 sampai Gitu. semester 2, dari organisasi itu juga cukup padat nih untuk acara buka bersama. Dan juga kalau misalnya di pertemanan yang saat ini jujur kami juga sedang merancang, dan insya Allah bakal dilakuin hari ini, sore ini kita bakal tadi iuran bersama. Jadi kita rencananya nanti juga bakal bagi-bagi sharing-sharing juga untuk buka bersama di jalanan tadi. Itu sih, itu Oke. udah dalam rencana, dan insya Allah bakal Yes, dilaksanain yes. juga di sore ini. Itu terus kalau misalnya terkait organisasi itu juga cukup padat, karena emang organisasi ini kebanyakan dia mencari momentum ya. Nah dari momentum itu kan dibentuk juga kebanyakan di bulan Ramadan, salah satunya tadi buka bersama di organisasi, ataupun mungkin kajian-kajian yang dibentuk di malam Ramadan itu cukup banyak juga dari organisasi. Kalau saya pribadi itu kemarin sempat kunjungan ke panti asuhan, dari akses ya teman-teman, dari akses kita sendiri sempat kedua panti asuhan nih. Nah untuk bisa sama-sama kita menebar kebaikan lah, dan juga sama-sama sharing happiness lah ke anak-anak panti asuhan itu sendiri. Itu terus itu sih sejauh ini dari organisasi dan juga aktivitas di bulan Ramadan. Oke, menarik sih ya. Sekarang aku pengen nanya dari perspektif Islamic Social Finance-nya. Kita kan mengenal instrumen ZISWAF, Betul. zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, menurut Kak Faiza, bagaimana praktik sedekah yang dilakukan generasi muda tadi benar-benar bisa berkontribusi pada kemaslahatan umat, tujuan kita tentunya kan? Untuk secara lebih luas gitu, kemaslahatan yang lebih luas. Tidak hanya bersifat bantuan sesaat. Masa bantuannya hanya pada saat Ramadan. Terus tidak ada aspek sustainability-nya itu belum ada. Itu menurut Kak Faiza gimana? Oke, jadi kalau misalnya ditanya bentuk kegiatan yang ramai dilakukan tadi, emang sedekah itu ramai dilakukan ya di bulan Ramadan, karena orang juga sebenarnya berlomba-lomba kan ya untuk mencari pahala. Karena kan kalau misalnya di bulan Ramadan juga pahala berlipat ganda nih, makanya semua orang buru-buru untuk hal itu. Akibatnya ada tadi banyak orang akhirnya, tak terkecuali Gen Z itu sendiri sebagai mayoritas usia produktif nih di Indonesia. Nah itu juga kan melakukan banyak kegiatan sedekah seperti itu. Cuman kalau misalnya bentuknya itu yang dikhawatirkan adalah bentuk sedekah yang tidak berkelanjutan gitu ya. Setelah Ramadan kita berhenti, atau cukup sampai sedekah di bulan Ramadan itu sendiri ya. Nah kalau misalnya sejauh ini bentuk yang dilakukan oleh saya pribadi ya, dengan teman-teman juga dari organisasi maupun dari pertemanan yang sifatnya informal itu sendiri, itu emang sejauh ini masih bentuk sedekah yang sifatnya menebar kebaikan untuk bisa ini tadi sih nge-branding bahwasannya umat Islam ini kita cukup peduli kok dengan sesama, bahwasannya umat Islam ini kita ada kok suatu kegiatan yang fokusnya tuh adalah untuk bisa sama-sama membuat kemaslahatan bersama tadi melalui sedekah itu sendiri. Cuma kalau misalnya untuk bentuk yang berkelanjutan itu mungkin bisa dilihat dari kajian-kajian yang diadakan ataupun seminar-seminar online yang diadakan, kan itu juga cukup banyak. Juga salah satu di organisasi CISL juga kan, jadi itu juga banyak juga melakukan kegiatan kajian-kajian, dan itu menurut saya itu sifatnya itu bukan hanya terbatas di bulan suci Ramadan, karena emang yang disampaikan juga bukan hanya materi seputar Ramadan itu seperti apa sih, bukan hanya seperti itu, tapi juga gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan cara yang
yang produktif, entah itu lewat kita melakukan riset-riset kah di bulan ini, ataupun di bulan ini kita bisa lebih banyak mentadabburi Al-Quran lah segala macamnya. Itu kan tata caranya kan dikasih tahu nih lewat kajian-kajian seperti itu, dan itu sifatnya bukan hanya sebatas di Ramadan itu sendiri sih, bisa juga kita praktekkan terus seterusnya. Tuh. Oke. Ini lanjut lagi nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kalau misalkan ya gerakan sedekah di kalangan Gen Z tadi benar-benar dikelola secara lebih sistematis kan tentunya tadi. Menurut Kak Faiza, seberapa besar potensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat? Wow, oke. Ini mulai masuk ke Ya, mulai menarik ya Oke. untuk pembahasannya dari Zisof tadi, untuk bisa membangkitkan perekonomian umat ya. Ya. Nah, sebenarnya yang kita tekankan itu kan perekonomian umat kan sebenarnya tujuan utamanya itu bagaimana caranya umat itu bisa mandiri. Betul. Nah, jadi ketika kita ngasih suatu bantuan itu bisa mereka manfaatkan untuk bisa membentuk entah itu skill kah dari mereka yang bisa membuat mereka lebih mandiri, entah itu ya mereka bisa membuat itu suatu hal yang bermanfaat bukan hanya sebagai sebatas konsumsi itu kan. Nah, itu kan tujuan akhirnya itu sebenarnya seperti itu untuk bisa kita bangkitkan perekonomian umat. Nah, melalui kegiatan-kegiatan yang kita adakan di bulan Ramadan, menurut saya itu cukup menyumbang banyak hal nih untuk perekonomian umat dari mungkin dari sisi pendidikannya kita sharing, entah itu dari sedekah-sedekah yang kita bagikan juga ke masyarakat, dan juga lebih gini sih Mas, kalau misalnya Ramadan ini biasanya kita lebih terfokus, jadi segmen yang mau disentuh itu tuh lebih jelas. Kalau misalnya di bulan-bulan biasanya itu kan oke lah, kebanyakan infak mungkin sebatas di masjid aja gitu. Nah, cuman kalau misalnya di Ramadan ini kita punya segmen yang kita tuju, jadi lebih jelas. Misalnya kita fokusnya adalah ke panti asuhan, jadi kita kasih panti asuhan misalnya seperti itu, atau kita fokus ke anak jalanan, kita kasih pendidikan ke anak jalanan, kita sharing seperti itu. Nah, itu sih salah satu momentum yang bisa kita manfaatkan dari bulan Ramadan untuk bisa membangkitkan perekonomian umat, di mana kebaikan yang kita sharing ini tersegmen tadi, kita punya fokusnya, tujuannya kita kemana, arahnya nih kemana gitu. Menarik. Jadi Kak Faiza sebagai representasi generasi muda Gen Z yang aktif dan berprestasi, Aduh. banyak ikut kegiatan, akses, terus beberapa organisasi lain dan mungkin kompetisi juga. Apa pesan Kak Faiza kepada Gen Z yang lain agar Ramadan ini tidak hanya menjadi momentum ibadah personal. Jadi Iya. kita juga melihat tentang aspek keberlanjutan tadi. Tetapi kita juga seperti itu Kak Faiza. Kita juga harus melihat kemaslahatan masyarakat tadi. Itu bagaimana menurut Kak Faiza? Apa pesan yang bisa Kak Faiza sampaikan? Pesan ya, pertama sebenarnya aku pengen sampaikan ini sih ke teman-teman semuanya, bahwasannya Ramadan ini nih suatu karunia. Jadi karena sifatnya adalah karunia, kita harus bersyukur diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan ini. Nah, jadi jangan, kalau kebanyakan orang kan cuma mengukur Ramadan sebagai bulan berpuasa. Nah, jadi tuntutannya tuh berat karena kita memandang Ramadan sebagai bulan berpuasa, di mana kita nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu kan. Nah, tapi coba pandang Ramadan. Tapi kalau misalnya kita lihat Al-Quran lagi deh, sebenarnya kata-kata Ramadan tuh nggak disandingkan dengan kalimat puasa, tapi disandingkannya dengan turunnya Al-Quran. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kita bisa mandang bahwasanya Ramadan ini, bulan suci Ramadan, itu bukan bulan yang kaitan erat sama puasa yang akhirnya mengakibatkan kita ngerasa ke pressure nih dengan ada bulan ini. Tapi coba kita lihat bulan ini sebagai bulan di mana kita punya identitas. Karena apa? Karena tadi di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah pembawa identitas bagi kita. Kita waktu belum ada Al-Quran, kita nggak tahu loh ternyata identitas kita sebagai seorang Muslim. Muslim itu kan muncul setelah ada Al-Quran juga turun. Jadi kan coba pandang Ramadan itu sebagai suatu hal yang karunia, suatu hal yang patut kita syukuri dengan hadirnya bulan tersebut. Nah, dengan itu ketika kita diberikan kesempatan hadir di bulan itu, bertemu dengan bulan Ramadan, otomatis kita kan bakal punya rasa yang wah, masih diberikan kesempatan nih, berarti kita harus maksimalkan di bulan ini. Dan satu sih yang mau aku kasih tahu juga bahwasannya Islam itu tuh nggak membentuk berbuat kebaikan tuh harus dengan sedekah, atau berbuat kebaikan tuh harus seperti ini, enggak. Tapi silakan buat kebaikan dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Jadi maksimalkan. Kalau kita seorang peneliti, berarti buatlah kebaikan dengan cara menghasilkan karya-karya atau riset-riset ilmiah yang membangkitkan umat. Atau kalau misalnya kita seorang seorang penceramah gitu kan, berarti ya tadi berkontribusi dalam dunia kebaikan tuh dengan cara menasihati sesama kita. Atau kita mungkin seorang mahasiswa, dengan berbuat kebaikan seperti apa, fokus belajar itu gimana caranya, maksimalkan pendidikan yang kita dapatkan untuk bisa membawa kebermanfaatan yang lebih luas seperti itu. Jadi Islam tuh gak mengecilkan bentuk berbuat baik, atau berbuat baik itu harus seperti ini. Jadi nggak usah merasa aku sholatnya kurang nih di bulan ini, berarti aku belum cukup baik, atau aku puasanya nih masih agak ragu-ragu deh, atau misalnya aku ternyata masih sering berbuat hal-hal yang jelek nih di bulan Ramadan seperti ini. Itu sebagai suatu penghalang buat kita merasa minder untuk bisa
tobat atau bisa untuk memperbaiki diri ke depannya. Enggak sih, enggak ada yang seperti itu, karena ya Allah sendiri aja nggak pernah memberikan batasan untuk bisa ngasih pengampunan ke kita kan. Jadi kita jangan membatasi diri kita untuk bisa memohon ampun. Itu sih yang mau aku kasih pesan ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin terakhir Kak, bagaimana atau Kak Faiza punya harapan apa sih untuk kepada Gen Z tadi dalam mengembangkan, kita tidak bicara tentang hanya di Ramadan saja, tapi dalam mengembangkan Islamic Social Finance-nya. Itu gimana harapan Kak Faiza kepada Gen Z, khususnya Gen Z yang memang fokus di ekonomi Islam, ekonomi syariah, dan lain sebagainya yang seperti itu. Iya. Saya pesannya untuk Gen Z yang sekarang emang fokusnya adalah dari dunia ekonomi Islam mungkin seperti itu, atau gimana sih pesan Gen Z bukan hanya sebatas di bulan Ramadan. Kalau misalnya dari saya pribadi, gimana caranya biar kita jadi generasi penggerak. Jadi bukan hanya pengikut tren, bukan hanya sebagai pengisi ada tren apa atau misalnya ada kegiatan apa, bukan, tapi memang kita sebagai penggerak untuk tren yang positif ya, sebagai penggerak untuk tren-tren tersebut itu. Terus Gen Z ini kan juga, kita kalau misalnya dari penelitian mengatakan bahwasanya kita nih Gen Z itu adalah generasi yang yang cukup banyak ide-idenya gitu. Jadi maksimalkan tadi kemampuan kita, apa fasilitas yang kita punya, entah itu dari teknologi kita udah punya nih, dari akses-akses yang cukup luas yang kita miliki, itu maksimalkan untuk bisa ya setidaknya kita sebagai penggerak kebaikan yang akhirnya bisa berdampak lebih luas. Oke, mungkin ada closing statement dari Kak Faiza? Closing statementnya adalah cukup, sebenarnya tadi udah disampaikan juga pesan-pesannya untuk Gen Z itu seperti apa. Cuman closing statementnya mungkin kita nggak perlu nunggu, nggak ada yang harus ditunggu, cukup bentuk apa itu kita bentuk sendirilah kegiatan itu mau seperti apa. Nggak perlu nunggu waktu yang tepat, nggak perlu nunggu tunggu seperti inilah masanya atau momentum seperti inilah, itu kita nggak perlu nunggu waktu-waktu tertentu, nunggu Ramadan aja lah baru berbuat baik, nggak perlu nunggu hal-hal itu. Cukup lakukan selagi kita masih punya kesempatan itu, lakukan apa yang bisa kita maksimalkan, selagi itu benar, selagi itu di berjalan kebaikan, ya kita maksimalkan itu. Oke, jadi gitu teman-teman, kita nggak perlu nunggu untuk membuat sesuatu hal yang baik. Jadi kalau misalkan kita bisa sekarang, ya sekarang kita buat kebaikan itu. Oke, terima kasih Kak Faiza. Siap, atas sama-sama. Diskusinya sore ini yang sangat menarik. Semoga cukup menjawab ya untuk semua pertanyaannya. Terima kasih lagi Kak Faiza. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa teman-teman podcast CSF. Jangan lupa saksikan terus podcast edisi Ramadan CSF di kanal YouTube CSF, Center of Islamic Social Finance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.